Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5 akuntansi 6D. Kali ini kita akan membahas bab 3, budaya dan klasifikasi akuntansi. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu yang pertama Setia Intan Novera dengan NIM 200310170, yang kedua Hana Rahmawati dengan NIM 200310171, yang ketiga Lasmito dengan NIM 20031011086, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sitaria Rengkusuma Dewanti dengan NIM 20031011094. Dalam materi bab 3 budaya dan klasifikasi akuntansi terdapat 3 subbagian. Yang pertama akuntansi dan nilai budaya, kemudian yang kedua pendekatan dalam mengklasifikasi akuntansi, dan yang terakhir memudarnya diversitas akuntansi. Langsung saja bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Budaya bersifat pervasif yang menyebar ke seluruh subkultur pekerjaan dan organisasi, sehingga perlu pembahasan yang lebih komprehensif dalam pembahasan mengenai perkembangan dan klasifikasi akuntansi. Nah, pertama kita akan membahas akuntansi dan nilai budaya. Harrison dan McKinnon tahun 1986 dalam Redebook dan kawan-kawan tahun 2006 mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray tahun 1988 dalam Redebook dan kawan-kawan tahun 2006 yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Dimensi budaya nasional. Tujuan penelitian rintisan Hofstede pada tahun 1970-an adalah untuk mendeteksi elemen-elemen struktural budaya, terutama elemen-elemen yang paling kuat mempengaruhi perilaku dalam situasi kerja organisasi atau institusi. Hofstede menunjukkan bahwa 4 dimensi budaya nasional, yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Isu penting yang dibahas dalam dimensi ini adalah tingkat interdependensi antar individu yang dipelihara oleh masyarakat. Yang kedua, jarak kekuasaan besar versus kecil. Isu penting yang dibahas dalam dimensi ini adalah bagaimana masyarakat menangani ketidaksamaan antar orang ketika hal tersebut terjadi. Ini mempunyai konsekuensi yang jelas terhadap cara orang-orang membangun institusi dan organisasi mereka. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini adalah bagaimana sebuah masyarakat bereaksi terhadap fakta yang hanya ditentukan oleh waktu, dan bahwa masa depan tidak diketahui, serta apakah masyarakat mencoba untuk mengendalikan masa depan atau mengacuhkannya, seperti jarak kekuasaan. Penghindaran ketidakpastian mempunyai konsekuensi terhadap cara orang membangun institusi dan organisasi mereka. Yang keempat, maskulinitas versus feminitas. Isu penting yang dibahas oleh dimensi ini, cara di mana sebuah masyarakat mengalokasi peran-peran sosial antar pria dan wanita. Dimensi yang kelima, yaitu dinamisme Confucian. Dinamisme Confucian dibedakan antara orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang. Orientasi jangka pendek menekankan respek terhadap tradisi, respek terhadap kewajiban sosial, dan kewajiban status tanpa memperhatikan apapun yang harus dikorbankan, juga menekankan pada tekanan sosial. Sebaliknya, orientasi jangka panjang menekankan pada adaptasi tradisi dalam memenuhi kebutuhan modern. Nilai-nilai akuntansi. Gray pada 1998 dalam Redebook dan kawan-kawan tahun 2006
dan Choi and Mick tahun 2008 telah mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang mana telah diderivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi, yaitu ada 4 sebagai berikut. Pertama, kerahasiaan versus transparansi. Kedua, profesionalisme versus kontrol statutory. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Dan yang keempat, ada uniformitas versus fleksibilitas. Berikut penjelasan mengenai usulan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi. Yang pertama ada profesionalisme versus control statutory, yang diartikan bahwa nilai mencerminkan sebuah preferensi terhadap pelaksanaan, pertimbangan, profesional individu dan mempertahankan regulasi diri profesional. Bukannya sebuah kepatuhan terhadap kontrol statutory atau kontrol yang didasarkan pada undang-undang dan tuntutan hukum yang telah ditetapkan. Usulan yang kedua ada uniformitas versus fleksibilitas, yang diartikan bahwa nilai mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antar perusahaan, bukannya sebuah fleksibilitas yang sesuai dengan lingkungan perusahaan individual. Usulan yang ketiga ada konservatisme versus optimisme, yang diartikan bahwa nilai mencerminkan sebuah preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang diwaspadai sehingga mampu menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang yang tidak terlihat kepastiannya. Bukannya melakukan pengukuran dengan pendekatan yang lebih optimis dan lebih berani untuk menanggung risiko di masa mendatang. Dan usulan yang keempat ada kerahasiaan versus transparansi, yang diartikan bahwa nilai mencerminkan sebuah preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis yang hanya ditujukan kepada mereka yang terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan. Bukannya informasi itu dilakukan dengan pendekatan yang lebih transparansi, terbuka, dan akuntabel secara publik. Klasifikasi akuntansi ada 2. Yang pertama, nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian. Oleh karena itu, kedua nilai akuntansi tersebut dapat digabungkan dan ditentukan dari klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan. Pembuatan pertimbangan-pertimbangan dari klasifikasi tersebut harus mengacu pada korelasi relevan antara dimensi-dimensi nilai dan kelompok negara yang telah diidentifikasi dari sebuah analisis statistik oleh Hofstede. Klasifikasi yang kedua adalah nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang didisclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan. Oleh karena itu, kedua dimensi tersebut dapat digabungkan dan diklasifikasikan terhadap bidang-bidang budaya yang dihipotesiskan berdasarkan judgement. Dari klasifikasi bidang-bidang tersebut, pembuatannya harus mengklaim yang mengacu pada korelasi yang relevan antara dimensi-dimensi nilai dan kelompok-kelompok resultan dari sebuah negara yang diidentifikasikan dari analisis statistik yang dilaksanakan oleh Hofstede. Pernyataan klasifikasi tersebut bahwa kelompok-kelompok negara menurut bidang budaya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran selanjutnya terhadap hubungan antar budaya dan sistem akuntansi. Klasifikasi ini terutama yang relevan dapat digunakan sebagai pemahaman karakteristik pelaksanaan dan otoritas sistem di satu pihak dan dapat digunakan sebagai karakteristik untuk pengukuran dan disclosure di lain pihak. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi.
Klasifikasi sistem akuntansi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menaksir prospek dan problem konvergensi akuntansi internasional. Bagi pembuat kebijakan tingkat nasional, klasifikasi ini akan lebih memampukan para pengambil kebijakan untuk memprediksi problem-problem yang akan timbul dan mengidentifikasi solusinya dengan mempelajari pengalaman negara-negara yang mempunyai pola perkembangan serupa. Bagi negara berkembang yang sedang mencari sistem akuntansi yang tepat, klasifikasi ini dapat merupakan acuan. Pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua, yaitu yang pertama pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional disusun pola pengelompokan internasional. Pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis praktik-praktik akuntansi individual. Yang paling penting adalah analisis Nair dan Frank 1980 dalam Radeboud DKK 2006 yang melakukan pembedaan empiris antara praktik pengukuran dan disklosur karena praktik-praktik ini dianggap mempunyai pola perkembangan yang berbeda. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 kelompok pengukuran, yaitu model-model persemakmuran Inggris, Amerika Latin, Eropa kontinental, dan Amerika Serikat, dengan satu negara yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu Chile. Kemudian pendekatan dedukatif. Dalam pendekatan ini ada 3 klasifikasi, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi. Gerhard Mueller 1967 dalam Choi dan Mick 2008 dan Radeboud dan kawan-kawan 2006 mengidentifikasikan pendekatan perkembangan akuntansi. Yang pertama dalam pola ekonomi makro, yang kedua dalam pola ekonomi mikro, yang ketiga dalam pola disiplin independen, dan yang keempat dalam pola akuntansi seragam. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan hukum undang-undang dan hukum umum. Sistem hukum sebuah negara dapat digunakan untuk mengklasifikasi akuntansi. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama lebih dari 30 tahun. Menurut sistem hukum, akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu akuntansi di negara-negara hukum umum yang disebut akuntansi hukum umum dan akuntansi di negara-negara hukum undang-undang yang disebut akuntansi hukum undang-undang. Kemudian, klasifikasi yang ketiga berdasarkan penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Klasifikasi berbasis penyajian wajar versus kepatuhan hukum dapat menggambarkan akuntansi di dunia sekarang. Choi dan Mick 2008 45. Perbedaan antara penyajian wajar dan kepatuhan hukum mempunyai dampak yang luas terhadap banyak akuntansi. Beberapa contoh misalnya 1. Depresiasi di masa biaya ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan aset selama umur ekonominya, atau penyajian wajar atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak atau kepatuhan hukum. Kemudian yang kedua, leasing yang menurut substansinya merupakan pembelian properti diperlakukan juga sebagai pembelian atau penyajian wajar
atau diperlakukan sebagai operating list biasa atau kepatuhan hukum. Dan 3. Pensiun dengan kos yang diakrual pada saat diterima karyawan, yaitu penyajian wajar atau dibebankan sebagai biaya ketika karyawan berhenti bekerja atau kepatuhan hukum. Di samping itu, isu mengenai pajak penghasilan yang ditangguhkan tidak akan pernah muncul jika akuntansi keuangan dan akuntansi pajak adalah sama. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi dan Mick 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan berikut. Yang pertama, semakin penting arti pasar modal di seluruh dunia. Modal semakin mengglobal, sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan korporasi tingkat dunia. Kemudian yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan 2 laporan keuangan. Satu set laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi laporan keuangan domestik setempat, dan satu set yang lain disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi serta memuat disclosure yang sesuai dengan kebutuhan investor internasional. Kemudian yang terakhir, sejumlah negara hukum undang-undang menggeser tanggung jawab, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen. Perubahan ini menyebabkan proses penentuan standar lebih mirip dengan terjadi di negara-negara hukum umum seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, dan terlihat sebagai sebuah cara untuk secara lebih aktif memengaruhi agenda IASB. Hal ini menunjukkan bahwa rangka lain selain sistem hukum diperlukan untuk mengklasifikasi akuntansi di dunia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you for watching.